Selama satu pekan penjualan tiket MotoGP Mandalika dari 3 kategori tiket yang dijual, tiket Premier Kelas seharga 15 juta rupiah ludes terjual hanya dalam sehari. Jelang perhelatan MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika Street Circuit pada Maret mendatang, antusiasme masyarakat untuk menonton seri balapan motor tersebut sangat tinggi. Sebanyak 62.534 tiket dijual untuk penonton dengan 3 kategori yaitu Premium Grandstand sebanyak 21.056 tiket, VIP Hospitality Suite yang terdiri dari Premier Class sebanyak 900 tiket dan Deluxe Class sebanyak 2.000 tiket, serta tiket tambahan dengan kategori General Admission dan Standar Grandstand berjumlah 10.000 tiket. Tiket dengan kategori Premier Kelas seharga 15 juta rupiah paling banyak diminati, bahkan ludes terjual pada hari pertama. Sekarang saat ini sedang berjalan, cuman tiket terjual sangat cepat. Hari pertama kami membuka tanggal 6 Januari, satu kategori yang termahal langsung habis dalam hitungan jam. Itu yang tepat di atas kita nih. Yang 15 juta. Kalau per hari ini, Pak? Tiket data per hari ini belum, cuman secara massal kita menjual tiket artinya 3 hari itu sudah 4.000 yang standar ya, tiket yang standar. Jadi menurut saya ini sudah dalam track yang on track lah kita untuk mengejar seluruh kapasitas ini terisi dengan penuh. MotoGP Mandalika akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Gelaran balap motor di Mandalika ini akan menjadi seri kedua pada MotoGP 2022. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu jelang perhelatan MotoGP, hunian hotel di Lombok Timur belum sepenuhnya terisi karena mahalnya biaya transportasi. Sehingga para tamu MotoGP enggan menginap di wilayah ini. Padahal Lombok Timur sebagai kabupaten penyangga terdekat dari lokasi sirkuit Mandalika. Salah satu hotel di wilayah Ekas Buana, Kecamatan Jerwaru, Lombok Timur mulai mempersiapkan kedatangan para tamu MotoGP yang akan menginap di hotel tersebut. Dari 14 kamar, baru 5 kamar yang sudah di-booking oleh tamu yang akan menonton event MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Seperti hotel lainnya juga mengalami hal yang sama, okupansi baru 85% dari 18 kamar yang tersedia. Okupansi hotel di wilayah selatan Lombok Timur ini belum sepenuhnya terisi karena kendala mahalnya ongkos transportasi. Padahal Lombok Timur adalah kabupaten penyangga terdekat dari lokasi sirkuit Mandalika. Kalau untuk hotel kesiapannya sejauh ini kita sudah renovasi dan prepare apa yang menjadi keseharusan untuk persiapan MotoGP ini gitu. Jadi kayak kamar-kamar apa yang harus direnovasi itu kita renovasi. Lalu untuk entertainnya ke mereka, aktivitas sehari-hari, bersihkan pantai sama prepare untuk kalau kita di sini kan ada sunsetnya, ada sea sportnya, itu yang kita persiapkan. Berapa orang kira-kira yang sudah booking, nanya-nanya lah? Kalau yang ini, kalau panorama sendiri sudah ada 5 kamar. Ya, 5 kamar. Tapi kita masih komunikasikan terkait transportasi. Ya. Sejauh ini berapa kamar yang disiapkan, Bang? Kalau kamar ini total panorama punya 14 kamar. Sementara itu, Badan Promosi Pariwisata daerah setempat menyebut ada sekitar 1.000 kamar yang disediakan untuk para tamu MotoGP yang memilih menginap di hotel-hotel Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kendati kasus COVID-19 di NTB mengalami penurunan yang signifikan saat ini, namun Pemda NTB tetap memperkuat pengawasan di seluruh pintu masuk NTB. Langkah ini guna antisipasi masuknya varian baru Omikron. Kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat di akhir tahun 2021 hingga awal tahun mulai melandai karena Pemda NTB gencar melakukan percepatan vaksinasi di kabupaten kota se-NTB dengan target 70%. Antisipasi masuknya virus varian baru Omikron ke NTB, pemerintah mengimbau tidak lengah dan tetap disiplin. Minggu ini kita landai kan, 6 minggu ya dari mulai Desember ya. November ini sudah mulai landai kita, November, Desember, tapi dan kita tidak ada kenaikan yang bermakna gitu loh, perharinya itu
1 paling banyak 2 gitu kan, supaya ada bermakna. Jadi posisi landai. Nah, tetapi tetap waspada. Waspadanya itu adalah dalam kesiapan kalau ada Omikron di NTB. Persiapan pertama, 1, vaksinasi itu pasti ya, percepatan vaksinasi untuk memperluas perlindungan dan pencegahan. Kedua, aplikasi untuk surveillance dan tracing. Ketiga, kesiapan dari rumah sakit. Mewaspadai masuknya varian baru Omikron ke NTB, Pemda telah menyediakan ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.